Apakah Ustadz Zainal akan kembali ke tanah air? Insya Allah, Farouk. Insya Allah Ustadz Zainal akan datang. Kenapa kita nggak kasih tahu aja Habibah? Karena Habibah pasti bingung. Kenapa dia sampai diincar sama Gondrong? Menurut gua Habibah jangan tahu. Sebelum kita tahu dengan pasti dan jelas apa alasan Gondrong ngincer Habibah. Apa ini ada hubungannya sama Rohman? Soalnya Gondrong nggak mungkin ngincer Habibah karena urusan yang lain. Gondrong itu nggak punya kepentingan sama Habibah kecuali karena Rohman. Emang ada hubungan apa Rohman sama Habibah? Nah, itu dia. Apa mungkin ada yang kelewat selama gua nggak ada? Antara Rohmat sama Habibah mungkin? Oh, iya Umi, nanti Fatin sampaikan. Ustadz Zainal, Umi. Oh, iya. Iya, baik, Umi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Uti. Waalaikumsalam. Maafkan Ana Uti. Ana nggak bermaksud mengufing atau ingin tahu ataupun kepo. Tapi tadi waktu Ana hendak berjalan ke sini, Ana nggak sengaja mendengar pembicaraan Uti. Uti menyebut nama Ustadz Zainal. Apakah obrolan Uti itu tentang kepulangan Ustadz Zainal? Apakah Ustadz Zainal akan kembali ke tanah air? Insya Allah, Farouk. Insya Allah Ustadz Zainal akan datang. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih atas informasinya. Ana permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau misalnya Ustadz Zainal datang, tamat lu, Ang. Tamat kumaha, Tom? Dia malah ketawa. Ang, kalau misalnya beneran nih Ustadz Zainal datang kemarin nih, terus Fatin mengumumkan hasil istikharahnya, dan hasil istikharahnya itu ke Ustadz Zainal, gimana lo? Jangankan ketawa, makan sama tidur aja susah pasti lo. Kayak biasanya malah diem aja. Ang, mau nggak mau sekarang lu harus ngomong ke Fatin. Soalnya Fatin tuh denger tadi pas Ismet ngomong. Ang, gimana ya? Gua takut nama lu tercemar di matanya Fatin. Saya harus ngomong gimana, Tom? Kan Fatin juga nggak ngomong apa-apa ke saya. Allahu Akbar. Lu kenapa kagak peka banget sih? Lu tinggal ngomong sama Fatin apa susahnya? Lu tinggal jelasin, Fatin, saya itu udah nggak hobi lagi berantem. Dan kemarin itu saya nggak ikut berantem karena... Karena saya nganterin Habibah. Kamu mau saya ngomong begitu? Nggak juga sih, Ang. Tapi emang... Gimana ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ang. Boleh. Lebih baik terjebak pada kemacetan daripada terjebak pada penantian. Lah mosok toh Pak Lekmu itu meminta menunda selama 3 tahun. Loh, harusnya 3 abad. Nggak usah mancing. Ya harusnya nggak usah ada acara penundaan-penundaan segala. Harusnya segala sesuatu yang baik itu dilaksanakan dengan dadar war tas 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 sesat sesat setapa papa.
Kamu tahu ini apa? Keripik singkong, Bule. Siapa yang bilang ini kursi goyang? Ini keripik, bukan sembarang keripik. Cakep. Bukan pantun. Keripik ini ibarat lampu hijau dari Umi. Di mana-mana orang kalau melihat lampu hijau itu harus segera bergegas, harus segera bergerak. Pak Lekmu itu kok malah mau mundur. Harusnya Pak Lekmu itu begitu dapat lampu hijau dari Umi langsung maju secara dar. War. Tas. Sacet. Tap. Cinta itu di mana-mana butuh pengorbanan. Bukan butuh pembuktian. Oke, Bule. Bule itu disuruh buktiin apa lagi? Emang dipikir bule itu pengacara yang harus membuktikan segala sesuatunya? Nggak adil loh. Ini nggak adil. Bule, stop, Bule. Nanti Pak Le Dharma juga kan... Bukan, ini bukan tentang Pak Le Dharma lagi. Loh, lah terus apa tuh, Bule? Ini tentang keripiknya. Sudah tahu di rumah ini ada 3 orang. Lah kok dikasih cuma 1? Harusnya dikasih 2. Kok 2? Wong ada 3 orang, oh Bule. Bojomu itu kan sukanya peyem dan suka keripik, no. Bu, Dewi kok nangis? Apa ya? Mana saya tahu. Saya juga cuma kedengeran nangisnya doang. Ini loh, bapak loh. Potong. Bapak. Paling juga dia mah kelebayan aja, Pak. Saya mah kesian nasibnya Mamang Dharma. Untung aja Mang Dharma udah kegenjing. Nggak tahu si Wiwi kayak gitu. Kalau nggak dia bisa stres Mang Dharma. Dapat nih untung nih punya bunyi bener saya. Coba kalau bener si Wiwi, capek hati. Apa diam? Orang ngomong apa-apa kok. Orang ngomong apa-apa. Oh, pengen punya bini kayak Wiwi ditimbang saya gitu? Ora. Aduh Bu wae. Kenapa Ana harus mendengar jawaban seperti itu dari Dek Fatin? Kenapa kaki Ana ini nggak bisa diajak kompromi sama Ana? Kenapa semuanya jahat sama Ana? Kenapa? Wan Paruk, Ismet boleh curhat kagak sama Wan Paruk? Ismet butuh pendapat sama Wan Paruk. Ismet juga bingung mau nanya ke siapa lagi. Boleh ya Wan Paruk? Apa salah Ana? Enggak, Wan Paruk nggak salah apa-apa. Ismet juga nggak akan nyalain Wan Paruk atas jawaban dari pertanyaan Ismet nanti. Ana harus bagaimana? Gampang Wan Paruk. Wan Paruk cukup dengerin aja curhatan dari Ismet. Terus dijawab dah sama Wan Paruk. Gimana solusinya? Begitu Wan Paruk. Ini soal Bu Ani Wan Paruk. Enggak. Dia itu bidadari Ana. Nggak ada satu orang pun yang boleh merebutnya dari tangan Ana. Ya. Ana harus memberikan sesuatu sama dia. Sesuatu yang dia suka sekali. Dan Ana harus pikirkan ini matang-matang. Ya, harus Ana pikirkan matang-matang. Allahu Akbar. Matang-matang. Wan Paruk ternyata suka juga sama Bu Ani. Wan Paruk jahat. Wan Paruk gayuh. Tebal. Bu Ani. Rohmat tetap nggak mau ngomong, nggak jawab. Dan kalaupun gue maksain Rohmat, gue yakin
Iya Kang Apoy. Kang Romat mah emang begitu orangnya. Dia teh paling nggak mau kalau ditanya-tanya tentang urusannya dia. Nah, terus 3 orang anak buahnya Koreng itu, apakah Romal juga sudah dengar? Kayaknya ini salah paham. Gondrong sama Jenggot mengira Rohmat itu dekat sama Habibah. Kayak sama dengan seperti yang kita lihat. Kagak, gua kagak lihat apa-apaan. Rohmat sama Habibah biasa aja. Makanya lu punya mata itu dipakai dengan benar. Lu ngelihatnya lempeng aja ke depan, kayak kuda pakai kacamata kuda. Lu ngelihatnya harus pakai hati, pakai perasaan. Udah jelas-jelas kok Habibah itu perhatian sama Rohmat. Kan lu bilang sendiri ya, Jenggot pernah nyusup kemari. Iya. Nah, jangan-jangan Jenggot itu salah paham. Dia ngira Rohmat sama Habibah ada apa-apaan. Sama kayak Gondrong, sama kayak lu. Allahu Akbar. Gak mungkin gua salah paham. Orang gua ngelihat pakai mata kepala gua sendiri. Dan gua merhatiin. Tuh, Habibah kayak gimana sikapnya sama Rohmat. Ini lebar kemana-mana dah tuh. Habibah yang gak tahu apa-apaan jadi kena juga. Bentar. Gua punya solusi nih. Gimana kalau Habibah kita deketin sama Faang? Gondrong kan nggak mungkin tuh macem-macem sama Habibah. Ya, siapa tahu kan sekali mendayung 2-3 pulau terlewati. Kagak bisa. Kagak. Sebenarnya lu temennya Faang apa bukan sih? Kalau lu temennya Faang ya, lu harus peka. Faang itu condongnya kemana? Faang itu condongnya ke Fatin, bukan ke Bibah. Iya, gua tahu. Faang itu condongnya ke Fatin, sukanya ke Fatin. Tapi lu tahu nggak? Fatin condongnya ke siapa? Suka sama siapa? Kagak tahu kan? Kita harus realistis, Pi. Yang jelas-jelas aja. Udah jelas tuh Habibah menaruh hati ke Fatin. Udah itu aja sikap lempengin. Emosi gua ngomong sama lu. Pakai S dong. Kok pakai S? Iya, kalau nggak pakai S jadi MOI. Tahu Ngambek. Udah gede ngambek.